الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya, yang selalu mengikuti syariat Rasulullah sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita dan berwasiat kepada kita, bahkan kepada umat-umat sebelum kita, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah perjalanan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berjalan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz radhiyallahu taala anhu memanfaatkan kedekatan tersebut untuk bertanya, meminta beberapa nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala abwabil khairi, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad sa'altani an 'azim." Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku tentang suatu perkara yang begitu besar, yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yasirun liman yassarahu Allah. Tapi perkara-perkara itu akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu perkara-perkara besar dari tauhid, rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "An ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait," dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara besar yang ditanyakan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Engkau mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji di Baitullah dan seterusnya.
Kemudian Nabi SAW pun menambahkan nasihat kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khairi. Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan sebagai tambahan daripada apa yang kau tanyakan tadi. Maka Mu'adz radhiyallahu ta'ala mengatakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, menyebutkan tentang ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah, kemudian puasa sunnah dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan. Kemudian Nabi SAW menawarkan lagi, ya Mu'adz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Wahai Mu'adz, maukah aku kabarkan kepadamu tentang pokok daripada segala urusan manusia, kemudian wa amudihi, dan tiang yang menopangnya, wa dirwatu sanamihi, dan puncak daripada segala urusan manusia tersebut. Nah, Mu'adz mengatakan, bala wahai Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Nabi SAW lagi menyebutkan, ra'sul amri al-Islam, wa amuduhu as-salah, wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Pokok daripada semua urusan manusia adalah Islam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, dan tiang penopangnya adalah salat, dan puncak daripada semua urusan tersebut adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi SAW menyebutkan suatu nasihat yang begitu luar biasa sebagai penutup daripada rangkaian nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Wahai Mu'adz, maukah aku kabarkan kepadamu tentang penguat yang mengikat, yang mengokohkan semua apa yang saya sampaikan tadi? Tauhid, syirik, kemudian puncak-puncak agama Islam. Yang menopang daripada semua itu adalah salat, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perbuatan yang mengikat dan mengokohkan semua urusan tersebut. Itulah penutup nasihat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Wahai Mu'adz, maukah aku kabarkan kepadamu tentang sesuatu yang mengikat dan mengokohkan semua apa yang telah sampaikan tadi? Mu'adz mengatakan, bala wahai Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Nabi SAW dengan begitu sederhana memegang lisannya. Kuffa alaika hadha, ya Mu'adz, kuffa alaika hadha. Wahai Mu'adz, jagalah engkau lisanmu ini. Tahan lisanmu ini wahai Mu'adz. Jaga lisanmu ini wahai Mu'adz. Setelah Rasul SAW menyebutkan tentang tauhid, tentang rukun-rukun Islam, puncak dan pokok daripada semua ajaran Islam ini, Nabi SAW menutup rangkaian nasihat tersebut dengan satu kalimat yang luar biasa. Sebagai penutup, sebagai penguat yang mengokohkan semua apa yang Rasul SAW sampaikan dari awal tadi. Ya Mu'adz, kuffa alaika hadha. Wahai Mu'adz, tahan, jaga ini lisan, lidahmu ini wahai Mu'adz, tahan dia, jaga dia. Mu'adz radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Mu'adz, apakah kami akan dihukum? Apakah kami akan disiksa dengan sebab apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah? Rasul SAW mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, bukankah manusia Allah lemparkan, Allah Subhanahu wa taala seret mereka di atas muka-muka mereka di dalam api neraka jahanam? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyeret manusia di atas muka-muka mereka, diseret, dihadapkan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam? Illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasil dan buah daripada lisan-lisan mereka. Buah daripada ucapan-ucapan mereka wahai Mu'adz. Nasihat Rasulullah SAW bagi Mu'adz, dan bukan untuk Mu'adz dan seluruh manusia, seluruh umat manusia, seluruh kita semuanya, kaum muslimin, terutama zaman-zaman kita sekarang ini, yang begitu mudah kita melepas lisan kita, yang begitu mudah kita menyampaikan kalimat-kalimat kita di media-media sosial, ya, di akun-akun media sosial, bahkan di dunia-dunia nyata, bahkan di majelis-majelis perkumpulan kita melepaskan lisan kita dengan kalimat-kalimat yang begitu luar biasa. Nabi SAW mengatakan, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa
hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, bukankah manusia itu Allah Subhanahu wa taala seret mereka di atas muka-muka mereka dengan begitu hina? Diseret di atas mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itu adalah semua buah daripada hasil daripada lisan-lisan mereka. Begitu luar biasa dan begitu menentukan. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan puncak daripada perkara-perkara di awal-awal nasihat tersebut. Karena jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi satu kalimat yang diucapkan oleh lisannya membatalkan semua amal-amal kebaikannya, membatalkan Islamnya, membatalkan amal-amal kebaikannya, membatalkan pahala salatnya, membatalkan pahala puasa, membatalkan pahala sedekah dan zakatnya. Satu kalimat yang dia ucapkan. Bukan 2 kalimat atau 3 kalimat, satu kalimat yang Rasulullah SAW sebutkan. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang dia ucapkan, satu lafaz, satu kalimat yang dia ucapkan yang dia tidak perjelas, yang dia tidak memperjelas kalimat tersebut, yang dia tidak memperhatikan efek dan akibat buruk daripada kalimat tersebut, Allah Subhanahu wa taala melempar dia ke dalam neraka jahanam sejauh daripada timur dan barat, bahkan lebih jauh lagi. Dan dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW menyebutkan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati yahwi biha finnar sab'ina kharifan." Sesungguhnya seseorang itu mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu dia dicelupkan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam sab'ina kharifan, 70 tahun lamanya. Begitu dalam Allah Subhanahu wa taala melempar dia dalam kerak neraka jahanam disebabkan satu kalimat. Bagaimana kalau dengan 2, 3 kalimat, satu paragraf kalimat, satu lembar halaman yang kita ucapkan, yang ucapan tersebut kita tidak memikirkan baik dan buruknya. Kita tidak memperhatikan baik dan buruknya, kita tidak memperhatikan efeknya, kepada siapa kita mengucapkan kalimat tersebut. Apalagi kalimat yang tidak hanya diucapkan dengan lisan kemudian terbawa oleh angin, kalimat yang diucapkan dengan lisan kemudian ditulis dalam sebuah kertas, ditulis dalam sebuah lembaran, ditulis dalam sebuah akun yang akan dibaca oleh manusia sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang itu kita akan mendapatkan dampak buruk daripada ucapan kita tersebut. Bisa jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala, atau dengan beberapa kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal-amal kebaikan kita. Bukan berarti ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mengucapkan kalimat yang buruk, kalimat yang kotor, batal pahala, batal daripada salatnya, batal puasa dan seterusnya. Tidak. Salatnya tetap sah, puasanya tetap sah, tapi ingat, pahala dari salat, dari puasa, dari sedekah tersebut dia tidak bisa menikmatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Karena dia harus membayar ya, dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala-pahala tersebut, dengan kezaliman yang telah dia ucapkan dengan lisan yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Seperti hadis yang sangat masyhur sekali, yang sering kita dengar dan sering disampaikan tentang orang yang muflis, yang bangkrut dan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai ya tidak tersisa satu kebaikan pun. Dari sekian pahala yang begitu luar biasa, dari pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, haji, tidak tersisa satu kebaikan pun untuk dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan tentang sifat mereka. Nabi SAW menyebutkan mereka adalah umatku yang datang dengan membawa puasa, datang membawa pahala salat, pahala zakat. Yang Nabi SAW sebutkan adalah dosa lisan. Qadhafa hada wa syatama hada. Dia mencaci maki, dia menuduh fulan berbuat zina dan mencaci maki kehormatannya. Dia membayar kebaikan-kebaikan terhadap ucapan tersebut. Hatta ya, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Sampai tidak tersisa satu kebaikan pun dia. Satu kebaikan pun tidak tersisa. Satu kebaikan, satu pahala solat yang dia capek selama ini kerjakan, satu pahala infak sedekah yang dia capek keluarkan selama ini, tidak tersisa satu kebaikan pun. Sementara manusia masih datang berbondong-bondong menuntut dia di pengadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap kezaliman lisannya. Ukhidat min khatayahum. Allah Maha Adil, mengambil dosa-dosa mereka ditimpakan kepada dia, kemudian diseret dalam neraka jahanam. Naudzubillah.
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa lisan. Bahaya lisan. Dikatakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulanatan tusalli al-lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tatasaddaq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan, wanita itu yang ada di zaman itu, belum ada zaman media sosial, belum ada zaman keterbukaan seperti ini. Apa yang dia bisa ucapkan? 1-2 kalimat yang dia ucapkan di beberapa tetangga kiri kanan rumahnya. Belum seperti di zaman kita sekarang, 1 kalimat yang sampai kepada ujung dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, fulan rajin salat malam dan rajin berpuasa, tidak pernah meninggalkan salat malam, tidak pernah meninggalkan puasa. Rajin puasa di siang harinya. Beramal dan beramal, bersedekah, berinfak. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wahai Rasulullah, wanita tersebut memiliki lisan yang buruk. Dengan lisan tersebut, ya, dia mengganggu dan menyakiti tetangga-tetangganya. Berapa rumah yang bisa dia ganggu? 1-2 rumah. Ya, kiri dan kanan, depan dan belakangnya yang bisa dia ganggu. Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia mengganggu, menyakiti tetangga-tetangganya, ya, dengan lisannya yang buruk. Dengan lisannya yang buruk. Dengan lisannya yang tajam, yang dia tidak pikirkan bagaimana efek ucapan tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita tersebut dan dia akan masuk neraka jahanam. La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada sedikit pun kebaikan pada wanita tersebut. Perhatikan Anda yang punya istri, Anda yang punya anak perempuan. Perhatikan dengan siapa mereka bergaul, apa yang mereka perbicarakan, apa yang mereka omongkan. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai istri kita, anak perempuan kita, saudari perempuan kita, keluarga kita, atau bahkan kita sendiri yang mengajarkan keburukan itu kepada mereka. La khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita tersebut. Hiya finnar, dia dalam neraka jahanam. Padahal dia rajin salat malam, rajin puasa, rajin bersedekah, rajin infak. Ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu bangga dengan amal kebaikan kita. Dengan kita tidak memperhatikan bagaimana, ya, bagaimana bahaya daripada ucapan lisan kita. Belum dosa-dosa kita yang lainnya, baru dosa lisan. Dan dosa inilah yang benar-benar menentukan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tidak mampu, ya, tidak mampu berbuat zalim dengan tangannya yang lemah, dengan perbuatan-perbuatan zalim yang lain, tapi dia mampu berbuat zalim dengan lisan, ya. Dengan lisannya berbuat zalim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan di antara bahaya terbesar yang dilakukan oleh lisan adalah bahaya berbohong atas nama Allah. Berbicara atas nama Allah, atas agama Allah dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan, tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Para dai-dai yang mengajarkan manusia kepada kesyirikan, yang mengajarkan manusia kepada kebid'ahan, yang mengajarkan manusia mengatasnamakan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Janganlah sekali-kali kalian mengucapkan ini halal dan ini haram untuk kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, dan dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti ucapan dusta tersebut sampai hari kiamat nanti. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Maka mereka akan menanggung dosa mereka dengan sempurna di hari kiamat nanti, dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan tentunya, ya. Mereka mengajarkan keburukan-keburukan atas nama agama, mengajarkan ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berdusta atas nama Allah yang mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan. Bahaya lisan.
Dan juga jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis-hadis palsu yang tidak pernah sepotong pun diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengajarkan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, mengajarkan ibadah tidak pernah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan, diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu sumber asal usulnya. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, apalagi dia mengajak orang untuk kedustaan tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, itu berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah juga hebatnya perbuatan yang berkaitan dengan hak-hak manusia, merusak kehormatan manusia, membicarakan keburukan-keburukan manusia, yang disebut dengan ghibah. Orang-orang yang menggunakan lisannya untuk memakan bangkai-bangkai manusia, memakan bangkai-bangkai manusia, memakan bangkai-bangkai saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian menggibah satu dengan yang lainnya. Apakah kalian sudi memakan bangkai saudara kalian? Ya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang dimudahkan untuk memakan bangkai-bangkai manusia yang lainnya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa arbar riba, inna lirriba ithnani wa sab'una baban adnah mislu an ya'ti ar-rajul ummahu wa inna arbar riba istitalatur rajuli irda akhihi muslim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya riba itu memiliki 72 pintu dosa, dan yang paling ringan adalah ketika atau seperti seseorang itu berzina dengan ibu kandungnya, dan riba paling riba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna arbar riba, sesungguhnya riba yang paling riba dari riba-riba yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, istitalatur rajuli min irdi akhihi, ketika seseorang itu menghancurkan kehormatan saudara muslimnya yang lainnya, ya, menghancurkan, ya, kehormatan saudara muslim yang lainnya. Ini arbar riba, sebesar-besar riba. Mungkin kita, ya, sangat menjaga diri kita dari uang-uang riba, dari harta-harta riba dalam kita bermuamalah, tapi mungkin kita belum mampu menjaga lisan kita dari perbuatan riba yang jauh lebih besar daripada riba yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya tadi. Ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan, ya. Bahaya lisan yang begitu luar biasa, yang dimana lisan tersebut menentukan kebaikan dan keburukan kita di akhirat nanti, ya. Maka jagalah lisan kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan lisan kita untuk berzikir, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan lisan kita, atau minimal kita menjaga lisan kita, ya, dari menyakiti dan menghancurkan kehormatan saudara muslim kita yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Fastaghfirullaha al-jalil al-azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di khutbah yang pertama sudah mendengarkan bersama bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya buruk daripada lisan yang kita tidak perhatikan ucapan kita, ya. Tapi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan juga bisa menjadi ladang pahala yang begitu luar biasa. Bisa menjadi pahala yang mengalir yang tidak pernah putus untuk kita, ya. Dan begitu mudah. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Inna syara'i al-islami qad kathurat fadullani ala amalin atashabbathu fih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak, puasa, sholat, zakat, ini dan segala macamnya. Ya, saya hanya seorang Arab Badui yang tidak mampu mungkin beramal banyak seperti manusia-manusia yang lainnya. Tapi tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang aku mudah untuk melakukannya. Mudah untuk aku melakukannya. Dengan itu aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Senantiasa lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebut manusia, bukan menyebut keburukan manusia, tapi manfaatkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang sederhana, dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang memberatkan timbangan amal kebaikan di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan taufik untuk menjaga lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita bertobat dari dosa-dosa lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa lisan-lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjaga lisan kita agar kita tidak menggunakan lisan tersebut untuk berbuat zalim kepada hak-hak manusia. Allah tabaraka wa taala yaqul fi kitabil aziz, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma man ahyaytahu minna fahya 'alal islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.